wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Fitriani Hasibuan, NIM 232128703103. Saya mahasiswa PPG Darjat kategori 1 2023 Agribisnis Ternak Universitas Negeri Malang. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Atap Karya Mukti. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi mengidentifikasi jenis penyakit infeksi pada ternak unggas. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua agar pembelajaran kedepannya yang saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi. Gimana kabarnya? Ya, sehat ya. Masih semangat belajarnya? Ya, semangat terus untuk masa depan kita ya. Ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita baca doa dulu. Ketua kelas silakan baca doa. Sebelum kita lanjut, kita absen dulu ya. Rika Aulia, ada. Nimatul Azzakia, berarti hadir semua ya? Ya, hadir semua ya. Sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya dulu. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Membedakan ternak sehat dan sakit. Ya, sebelumnya kita belajar membedakan ternak sehat dan ternak sakit. Oh ya, gimana caranya kita membedakan ternak sehat dan ternak sakit itu? Ya, Dengan cara melihat ciri-ciri ternak itu. ya. Ciri-cirinya? Kalau ternak sehat, matanya bersinar, bergerak lincah, nafsu makannya bagus. Ya. Jika unggas sakit, bulu Bulunya besar, besar. mata sayu, Ya. dan berair, nafsu makan kurang, ternak lesu semua. Ya. Jadi sebelumnya kita belajar tentang membedakan ternak sehat dengan ternak sakit. Untuk membedakan ternak sehat dengan ternak sakit itu dengan cara kita melihat ciri-ciri ternak itu. Kalau ternak sehat itu ciri-cirinya matanya bersinar, nafsu makannya bagus, bulunya mengkilat. Sebaliknya kalau ternak sakit itu ciri-cirinya bulunya kusam, terus matanya berair, gerakannya lesu, gitu ya. Nafsu makannya juga turun. Samalah seperti kita kalau lagi sakit kan makannya kurang ya. Ya. Jadi kita belajar tentang ternak ini kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari karena di rumah kita juga banyak yang pelihara ayam, pelihara ento atau bebek ya. Nah, jadi dengan belajar ini kita juga dapat merasakan manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada hari ini kita akan lanjut masih belajar tentang prakarya dan kewirausahaan, yaitu tentang budidaya ternak. Materinya yaitu mengidentifikasi penyakit infeksi pada ternak unggas. Jadi di sini untuk KD-nya yang pertama memahami jenis penyakit infeksi pada ternak. Ternak itu ada ruminansia, unggas, dan aneka ternak. Kemudian KD keduanya yaitu mengidentifikasi penyakit infeksius. Jadi untuk ternak ini tadi kan ada di sini ada ruminansia, ada unggas, dan ada aneka ternak. Jadi untuk ruminansia ini terbagi dua. Ruminansia besar, contohnya kerbau, sapi. Itu masuk ruminansia besar. Kalau ruminansia kecil itu contohnya kambing sama domba. Ya. Kemudian ada unggas. Kalau unggas itu baru termasuk ada ayam, itik, entok, kemudian unggas-unggasan itu ya. Paham ya? Sedangkan untuk aneka ternak ini yang selain dari ruminansia dan unggas, misalkan kelinci,
itu masuk ke aneka ternak. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita, ini dia. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu menentukan jenis penyakit infeksi pada ternak unggas dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis gejala penyakit infeksi pada ternak unggas dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi penyakit infeksi pada ternak unggas berdasarkan gejala penyakit dengan tepat. Selanjutnya, yang keempat, peserta didik mampu menganalisis penyakit infeksi pada ternak unggas berdasarkan gejala penyakit dengan tepat dan benar. Ya. Sebelum kita lanjut, kita coba kamu perhatikan, simak dulu video berikut ya. Suaranya dengar nggak ya? Dengar suaranya? Ya. Coba perhatikan ya. Jadi dari tayangan video tadi kan ada disebutkan di situ ada beberapa penyakit yang dapat menyerang ternak ayam. Kira-kira penyakit apa aja? Ya. Ada Botelo atau Endi, terus ada snot juga tadi ya. Terus ada apa lagi? Ngorok. Ya, ngorok. Kamu pernah lihat nggak ada ayam yang ngorok? Ada ya. Nah, itu sakit deh tuh, sakit tenggorokannya itu sakit karena pengaruh cuaca juga, pengaruh makanan juga ya. Jadi sekarang kita belajar tentang penyakit infeksi. Penyakit infeksi ini sama juga dengan penyakit menular. Penyakit menular yaitu penyakit yang dapat menyebar dari ternak satu ke ternak lainnya ya. Jadi penyakit ini menyebar dari ternak satu ke ternak lainnya. Kemudian penyebab dari penyakit ini bisa dari virus, bakteri, jamur atau protozoa. Itu ya. Jadi kita lanjutkan dulu. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Kita bagi kelompok 4. Coba hitung 1 sampai 4. 1. Ibu bagikan LKPD-nya. Kalau nggak cukup 1 2 ya. LKPD ini kelompok aja. Sesuai dengan LKPD-nya, coba kamu rancangan proyeknya dulu, rancangan untuk praktek nanti. Kamu buat berkelompok ya. Ini ada petunjuk di LKPD. Kamu pilih 3 jenis penyakit. Nanti ada 3 jenis penyakit yang nanti akan kamu identifikasi. Dalam tentukan. Sekarang tentukan dulu jenis penyakit apa saja yang kamu mau selidikin gitu, mau identifikasi. Kemudian nanti tuliskan juga gejalanya. Ada di LKS ya? Ya, silakan. Kalau sudah, dan kita lanjut. Ya. Kita lanjut untuk prakteknya. Udah semua kan? Nah, udah. Jadi untuk prakteknya nanti itu ada ayam di luar. Ayamnya cuma ada 3, jadi gantian. Sebelum kamu praktek, kamu pakai ini dulu, tangan. Yang kamu nanti ada nggak kuncinya ya? Ya.
Wih, penyakit ngadu loh. Kau itu penting. Nah, dikali kan. Balik tadi. Ini kan ayam kan 3, jadi gantian aja. Iya. Satu, dua, tiga ya. Coba perhatikan ya. Yang ini ayam 1, ayam 2, ayam 3 kan di situ di LKPD-nya ada tuh unggas 1, 2, 3. Jadi kamu teliti apakah kan kamu udah 3 teliti penyakit tadi. Sampai 3-nya ada nggak ya? Ada apa nggak ya? Ya, ayam 1. Ya. Sekarang ya. Jadi yang kelompok 3 ini nanti kan kelompok 4. Ya. Kalau sudah, boleh dibereskan. Sudah, ya. Berarti kita lanjut ke presentasi. Yang pertama untuk kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan saya, Diki. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Zaskia. Penyakit menular atau identifikasi yang kami ambil adalah polusi, umboro, dan penyakit kuku yang disebabkan burung bakteri, gejalanya mata tertutup atau mata mengantuk, jengjet, kebiruan, dan nafsu makan menurun. Umboro penyebabnya virus, gejala penyakit, depresi, nafsu makan menurun, lemah, gemetaran, sesak napas. Penyakit kuku yang disebabkan oleh ektoparasit, gejala penyakitnya dan tegakkan di kuku kepala yang dapat menyebar hingga leher dan telinga. Dari hasil pengamatan kami dapat disimpulkan bahwa unggas 1 tidak sakit, unggas 2 menderita penyakit umboro, dan unggas 3 sehat. Itu kesimpulan dari kelompok 3. Yang sakit itu katanya unggas 2. Sakit umboro. Mana kamu mulai silakan tanggapin.
dua. Ya. Untuk yang dua. Kami lihat tadi. Ayo. Tapi menurut kamu ciri-cirinya ada di Jadi menurut dia ciri-cirinya ada di bukan dua, ciri-cirinya ada berapa kali dia menyebutkan. Apa yang kalian lihat sehingga kalian bisa menyebut unggas dua mengalami penyakit tumbur? karena ayamnya lemah, nafsu makannya menurun di sementara. Baiklah. Sudah cukup? Puas? Ya. Kelompok 4 ada yang bertanyakan kelompok 3? Tidak ada. Jawab. Berarti sudah ya? Ayo, mulai ditutup. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran kelompok 4, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Estefan Pasha. Nama saya Ali. Saya Ali. Nama saya Fatia Ibrahim. Presentasi kali ini akan dibacakan oleh saudari Ira. Pertanyaan dipersilakan. Satu bulan penyakit apa saja yang bisa terjadi pada ayam? Pertama, PTI. Kedua, tetelo. Dua, flu burung. Tiga, flu atau pilek. Empat, ngorok atau CRD. Jenis penyakit menular yang akan diidentifikasi: satu, protozoa. Dua, cacing. Tiga, eksploitasi. Pengamatan pada unggasan. Satu, jenis penyakit CRD, smart tiga, kesimpulan, setelah kami amati dan identifikasi berdasarkan gejala penyakit, untuk satu, gejala ayam yang mengalami gejala ada sinyal, kemudian sinyal, semakan bertambah. Dua, gejala ayam mengalami gejala mata ada sinyal, bergerak, makan bagus, ayam dua, sehat. Dua, tiga, gejala ayam mengalami gejala mata sayur, ayam acak, karena kulit hijau, nafsu makan bergerak. Tiga, gejala sakit. Jadi ayam 1 sehat. Sehat. 2 Sehat. 3 Sakit. Sakit apa? Mengalami gejala mata sayu, lesu, karena kulit hijau dan nafsu makan berkurang. Jadi sakitnya apa? Tetelo. Tetelo. Ya. Jadi kesimpulan dari kelompok 4, unggas 3 itu kena sakit tetelo. Ayo, gimana? Kelompok 1, 2, dan 3. Ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok 1 sendiri. Bagaimana cara mengatasi penyakit tetelo? Nah, gimana cara mengatasi penyakit tetelo?
Baiklah, kami akhiri presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dia tadi hasil dari presentasi kelompok-kelompok ya. Kelompok 2 tadi menyimpulkan semua karenanya sakit. Ada yang sakit gumboro ya. Gumboro, terus yang apa lagi? Peluru ya. Kelompok 3 ternak yang mana yang sakit tadi? Kelompok 2 sakit gumboro ya. Kelompok 4 kelompok 3 kena tetelo ya. Jadi itu dia. Penyakit ini, jenis-jenis penyakit ternak ini kan macam-macam. Yang pertama disebabkan oleh virus. Untuk virus ini jenis-jenis penyakitnya contohnya ende atau tetelo tadi itu. Tetelo atau ende di kecil-kecil. Itu penyebabnya virus. Ciri-ciri dari penyakit tetelo ini, coba ini. Jalannya berputar-putar, suaranya serak, terus lubang hidung keluar lendir, susah bernapas, susah bergerak, lumpuh, gemetar, molor. Nah, dari tadi kelompok 4 menyimpulkan dari ciri-cirinya gemetaran ya, gemetaran. Sebenarnya kalau untuk penyakit tetelo ini, ciri yang paling utama itu dia bisa kita simpulkan dia kena sakit tetelo apabila kepalanya berbuntir. Ini contoh gambarnya. Kan kadang ada yang paling berbuntir itu. Nah, itu ciri khas dari tetelo. Jadi kalau misalkan cuma nafsu makannya kurang, gemetaran, itu kita belum bisa simpulkan apakah dia itu sudah kena tetelo atau enggak. Ya, belum bisa kita simpulkan. Kemudian untuk sakit gumboro juga, kalau cuma ciri-cirinya nafsu makan kurang, matanya merah, itu juga kita nggak bisa simpulkan dia kena sakit gumboro apa enggak. Tuh. Jadi untuk lebih pasti apakah memang benar ini ternaknya sakit tetelo, itu harus ada penelitian di laboratorium oleh dinas terkait, misalnya dari dinas peternakan. Tuh. Jadi itu nanti yang bisa menyimpulkan. Selain itu ada juga penyakit ternak yang bisa menyerang ke manusia. Contohnya apa? Tahu? Iya, flu burung. Flu burung ini sangat berbahaya. Ini penyebabnya juga virus, penyebarannya cepat. Kalau kena satu ternak bisa langsung menyebar ke ternak lain dalam beberapa jam dia bisa mati, banyak matinya. Kemudian untuk pencegahan penyakitnya, yang pertama tadi untuk penyakit tetelo itu belum ada obatnya ya. Jadi belum ada obat kalau untuk sakit tetelo. Kalau ternaknya sudah sakit, kena sakit, misalkan ada yang kemarin berbuntir itu, kita pisahkan aja dari ternak yang sehat. Kemudian ternak yang sehat itu kita kasih vitamin untuk mencegah dia tertular dari yang sudah sakit. Kita kasih vitamin. Selain itu kita juga untuk pencegahannya kita ternaknya kita vaksin, ya, vaksin. Kemudian ada sanitasi kandang juga, pembersihan kandang, biosecurity juga, itu untuk pencegahan. Kita bisa melakukan pencegahan sebelum ternaknya sakit. Kalau ternaknya udah sakit, kita pisahkan aja dari yang sehat, biar tidak cepat menular. Kemudian kalau udah parah seperti penyakit flu burung tadi itu bisa menyebar ke manusia. Makanya kalau dia kena penyakit flu burung, kalau memang udah positif flu burung, itu ternaknya harus kita musnahkan. Caranya gimana dimusnahkan? Dibakar atau ditanam. Ya, itu dia. Ya. Sampai di sini gimana? Masih ada pertanyaan? Dalam pembelajaran kita? Nggak ada? Kalau nggak ada
Dibaca tuh apa studi kasusnya dibaca dulu baru jawab pertanyaan di bawah. Kalau udah boleh. Jadi dari hasil pembelajaran kita ini, Ibu mau nanya, kira-kira kesimpulan kita apa? Kesimpulan pembelajaran hari ini ya, silakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini adalah penyakit menular karena virus banyak, contohnya TTL-OMG, orang atau CRT, flu burung, dan smart. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Ya, silakan teman. Penyakit infeksi pada unggas dapat disebabkan oleh virus, bakteri, nyamuk, dan karat. Ya, disebabkan oleh virus. Ada lagi? Apa lagi kesimpulan kita hari ini? Ya, silakan. Penyakit infeksi atau penyakit menular adalah penyakit yang dapat menyebar dari ternak satu ke ternak lainnya. Jadi itu dia, benar semua pendapat dari anak-anak Ibu. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu bahwa penyakit menular itu, penyakit infeksi atau penyakit menular itu adalah penyakit yang dapat menular dari ternak satu ke ternak lainnya. Itu dia. Kemudian penyebabnya bisa dari virus, terus apa lagi? Bakteri, jamur, cacing, protozoa dan lain-lainnya. Itu penyebabnya. Kemudian contohnya kalau misalkan dari virus itu ada penyakit ND atau tetelo, Newcastle disease. Kemudian ada juga flu burung, ya. Kalau dari bakteri contohnya snot atau vilek, itu dia. Jadi kita belajar ini banyak manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari karena di sekitar kita banyak ternak-ternak unggas, ada yang pelihara unggas, ada yang ayam, ada yang entok ya. Itu dia manfaatnya dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar penyakit tidak menular atau non-infectious, ya. Itu dia. Untuk pembelajaran ini kita sudahi.